Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Deschamps sarankan Olivier Giroud tetap di Chelsea. Olivier Giroud sempat dirumorkan bakal cabut dari Chelsea. Dirinya kalah bersaing dengan striker muda Tammy Abraham. Namun baru-baru ini Olivier Giroud mampu tampil gemilang. Giroud pelan-pelan mendapatkan kepercayaan Frank Lampard. Giroud sepertinya bakal selalu dipasang sebagai starter. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps berkomentar soal kondisi Olivier Giroud. Tak ayal Deschamps memang selalu memperhatikan pemainnya tersebut. Deschamps pernah berujar kalau Giroud disarankan pindah klub supaya jam mainnya tetap banyak, supaya posisi Giroud di timnas tetap aman. Tetapi sekarang Deschamps sepertinya mau Giroud tetap bertahan di Chelsea. Mourinho sesalkan kasus rasisme di laga PSG versus Istanbul Başakşehir. Jose Mourinho turut mengomentari kasus rasisme yang terjadi di laga Paris Saint-Germain versus Istanbul Başakşehir. Melihat kegaduhan yang terjadi, Mourinho angkat bicara. Ia kecewa karena rasisme masih muncul di sepak bola. Kejadian itu sangat menyedihkan, dan setiap bentuk rasisme harus dilawan. Hal itu tak pernah bisa diterima. Saya amat sedih karena kami tak ingin hal itu terjadi di sepak bola, kata Mourinho seperti dikutip Sky Sport. Saya kenal dengan wasitnya, Ovidiu Hategan, pria yang baik, wasit yang sangat bagus. Terlibat secara tak langsung dalam laga itu jelas bukan hal bagus. Mourinho pun berharap hal ini tak terjadi lagi di masa depan. Rasisme baginya tak punya tempat di sepak bola. Manchester United tergusur ke Liga Eropa, Mourinho merasa terancam. Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho merasa terancam setelah Manchester United tergusur ke Liga Eropa 2020-2021. Mourinho menganggap skuad besutan Ole Gunnar Solskjaer itu akan menambah daftar lawan berat Tottenham di Liga Eropa musim ini. Mourinho mengungkapkan keyakinannya bahwa United saat ini menjadi tim favorit teratas untuk memenangkan Liga Eropa 2020-2021. Menurutnya, peluang Setan Merah untuk menjadi juara terbuka lebar karena level yang dimiliki Bruno Fernandes dan kawan-kawan sangatlah tinggi. Rennes versus Sevilla, tim tamu hajar tuan rumah 1-3. Bermain di Roazhon Park, tim tamu tancap gas dengan unggul 3-0 terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Jules Koundé di menit ke-32. Youssef En-Nesyri di penghujung babak pertama. Dan gol kedua, En-Nesyri di menit ke-81. Rennes hanya bisa memperkecil kedudukan di menit ke-86 lewat eksekusi penalti Jorginho Rutter di menit ke-86. Dengan hasil ini, Sevilla nyaman di peringkat kedua dan mendampingi Chelsea di babak 16 besar. PSG versus Başakşehir, Les Parisiens juara grup H usai menang 5-1. Laga Paris Saint-Germain versus Istanbul Başakşehir berlanjut usai ditunda akibat tindakan rasis wasit keempat. PSG sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat gol Neymar di menit ke-21 dan menit ke-37. Dilanjut eksekusi penalti Mbappe di menit ke-42. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-52, Neymar kembali membawa PSG menjauh. Menit ke-57, Mehmet Topal berhasil memperkecil kedudukan menjadi 4-1. Namun PSG kembali menjauh lewat gol dari Mbappe di menit ke-62. Skor 5-1 untuk kemenangan PSG pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, PSG pun lolos ke 16 besar sebagai juara grup, sedangkan Istanbul menjadi juru kunci klasemen.
Mid lane versus Liverpool, The Reds ditahan imbang 1-1. Bermain di MCH Arena, Liverpool unggul dulu lewat gol cepat Mohamed Salah di menit pertama. And he's through on goal here and great recovery, but I think it's an own goal. Liverpool. Namun akhirnya tuan rumah berhasil terhindar dari kekalahan berkat penalti Alexander Scholz di menit ke-62. Scholz jest 1-1. Hasil ini tak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen grup D dengan 13 poin, sementara mid lane menutup kiprah di Liga Champions dengan raihan 2 poin. Ajax versus Atlanta, menang 1-0, Ladea dampingi Liverpool ke 16 besar. Ajax versus Atlanta tersaji Johan Cruyff Arena pada matchday terakhir grup D. Kedua tim harus saling bunuh untuk memburu satu tiket ke babak 16 besar, mendampingi Liverpool yang lebih dulu memastikan lolos. Atlanta hanya butuh hasil imbang untuk ke fase gugur, sementara Ajax wajib menang. Atlanta berhasil menutup laga ini dengan kemenangan berkat gol Luis Muriel di menit ke-85. Muriel, gol. Hasil ini membawa Ladea menyegel tiket ke 16 besar. Mereka berada di posisi kedua grup D dengan 11 angka, terpaut 2 angka dari Liverpool di puncak klasemen, sementara Ajax harus rela terlempar ke Liga Eropa. ...21 tahun 355 hari, Kylian Mbappe lampaui rekor Lionel Messi di Liga Champions. Kylian Mbappe tak bisa berhenti membuat kejutan dan memecahkan rekor. Teranyar, bintang muda PSG ini menyalip Lionel Messi dalam daftar pemain termuda dengan torehan 20 gol di Liga Champions. Dengan tambahan 2 gol yang dicetak saat melawan Başakşehir, kini Mbappe mengkoleksi 21 gol di Liga Champions. Tercatat, menurut Opta, di usia 21 tahun 355 hari, Mbappe merupakan pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang bisa mencetak torehan 20 gol. Torehan ini mentereng jika melihat nama-nama yang berhasil disalip Mbappe. Ada Messi di peringkat kedua, lalu ada Raul, Del Piero, dan Karim Benzema. Lampaui Steven Gerrard, Mohamed Salah jadi top scorer Liverpool di Liga Champions. Mohamed Salah hanya butuh kurang dari semenit untuk menjebol gawang mid lane dalam duel matchday 6 grup D Liga Champions 2020-2021. Tercatat, ini adalah gol ke-22 Salah untuk Liverpool di Liga Champions yang merupakan rekor baru untuk The Reds. Torehan total 22 gol Salah merupakan catatan istimewa untuk melampaui legenda Liverpool Steven Gerrard. Salah menjadi top scorer baru Liverpool di Liga Champions. Bahkan Salah mencapainya hanya dalam 39 pertandingan, jauh lebih cepat dari Gerrard yang butuh 73 pertandingan. Neymar catatkan banyak rekor usai cetak hat-trick. Neymar mencapai torehan unik kala membantu PSG menghajar Istanbul Başakşehir dengan skor telak 5-1 pada duel matchday 6 grup H Liga Champions Kamis 10 Desember. Neymar memborong 3 gol dari kemenangan 5 gol kali ini. 3 gol inilah yang membantu Neymar menorehkan catatan istimewa di Liga Champions. Pertama, dengan torehan gol tersebut, Neymar tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah kompetisi Eropa atau Liga Champions yang bisa mencetak minimal 20 gol untuk 2 klub berbeda. Hat-trick Neymar di laga ini pun juga istimewa. Dia sudah mencetak total 3 hat-trick di Liga Champions. Catatan yang cukup apik dan hanya kalah dari 2 pemain terbaik di dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang sudah mengkoleksi 8 hat-trick. Terakhir, Neymar pun menorehkan catatan impresif perihal jumlah gol di kompetisi klub kasta tertinggi di Eropa. Dia merupakan pemain tercepat keempat yang bisa mencetak minimal 40 gol di Liga Champions, tepatnya dalam 65 pertandingan. Ini alasan klub tunjuk Alexander Arnold jadi kapten Liverpool di laga kontra Mid Lane. Pertandingan antara Liverpool melawan FC Mid Lane di pekan ke-6 grup D Liga Champions menjadi malam bersejarah bagi Trent Alexander-Arnold. Ya, di laga itu Alexander-Arnold dipercaya untuk menjadi kapten Liverpool. Setelah pertandingan melawan Mid Lane berakhir, klub pun membeberkan alasan ia menunjuk Alexander-Arnold sebagai kapten tim besutannya. Alexander-Arnold melakukannya dengan baik. Sebenarnya rencananya adalah untuk menariknya keluar juga, tetapi kemudian permainan berkembang dengan cara yang berbeda. Jelas klub seperti dikutip dari UEFA.com. Tapi itu adalah keputusan ketika kami memiliki komitmen dari pemain tentang siapa yang biasanya menjadi kapten. Itu berarti Henderson, Milner, Virgil, dan Gini. Mereka semua tak bermain malam ini. Jadi selalu pemain yang paling lama bermain di klub itu jelas Trent. Lanjutnya,
Bayern petik kemenangan 2-0 atas Lokomotiv Moskow. Bayern Munich sukses memetik kemenangan atas Lokomotiv Moskow pada laga pamungkas Grup A Liga Champions di Allianz Arena Kamis 10 Desember. Bayern menundukkan Lokomotiv Moskow 2-0. Dua gol Munchen berhasil dicetak oleh Niklas Süle di menit ke-63 dan Erik Choupo-Moting di menit ke-80. Dengan hasil ini, Bayern lolos ke 16 besar dan menempati posisi puncak dengan torehan 16 poin, sedangkan Lokomotiv Moskow berada di posisi akhir dengan 3 poin. Kandaskan Salzburg, Atletico ke babak 16 besar Liga Champions. Atletico Madrid meraih kemenangan 2-0 atas RB Salzburg di Red Bull Arena pada matchday terakhir Grup A Liga Champions Kamis 10 Desember. Hasil ini memastikan mereka ke 16 besar Liga Champions, mendampingi Bayern Munich sebagai wakil Grup A. Dua gol Atletico pada pertandingan ini dicetak oleh Mario Hermoso di menit ke-39 dan Yannick Carrasco di menit ke-86. Hasil ini memastikan Atletico menempati peringkat kedua Grup A dengan 9 poin untuk Salzburg. Kekalahan atas Atletico membuat mereka harus terlempar ke Liga Eropa. Pasalnya, juara Austria ini hanya duduk di posisi ketiga dengan 4 angka. Madrid versus Gladbach, menang 2-0, Los Blancos lolos ke 16 besar. Real Madrid berhasil menembus babak 16 besar Liga Champions. Kepastian itu diperoleh seusai mengalahkan Borussia Mönchengladbach 2-0 pada matchday terakhir Grup B di Estadio Alfredo Di Stefano Kamis 10 Desember. Dua gol Real Madrid berhasil dicetak oleh Karim Benzema di menit ke-9 dan menit ke-31. Dengan hasil ini, Madrid lolos ke fase gugur sebagai juara grup dengan torehan 10 poin, sementara itu Gladbach tetap lolos sebagai runner-up dengan 8 poin. Inter Milan versus Shakhtar Donetsk ditahan 0-0, Nerazzurri gagal ke 16 besar. Laga Inter Milan versus Shakhtar Donetsk pada matchday terakhir Grup B sudah tuntas. Skor berakhir 0-0 yang membuat Nerazzurri gagal lolos ke babak 16 besar. Bermain di Giuseppe Meazza, Kamis 10 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Inter versus Shakhtar bertarung sengit. Namun tidak ada gol tercipta sepanjang laga. Hasil ini membuat Inter cuma mengumpulkan 6 poin dan menjadi juru kunci Grup B, sedangkan Shakhtar Donetsk terlempar ke Liga Eropa dan berada di posisi ketiga dengan raihan 8 poin. Manchester City hajar Marseille 3-0. Manchester City berhasil menutup fase grup Liga Champions dengan raihan 3 poin. Menjamu Marseille di Etihad Stadium Kamis 10 Desember, The Citizen menang telak 3-0. Gol-gol kemenangan City berhasil dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-48 Sergio Aguero di menit ke-77 dan Raheem Sterling di menit ke-90. Dengan hasil ini, City memuncaki klasemen akhir grup C dengan 16 poin, sementara itu Marseille duduk di posisi juru kunci dengan 3 poin. Di pertandingan lain, Olympiakos kalah 0-2 atas Porto. Karim Benzema cetak 69 gol di Liga Champions dan samai rekor Roberto Carlos. Striker Real Madrid Karim Benzema menambah pundi-pundi golnya di Liga Champions setelah menyumbangkan 2 gol dalam pertandingan tadi malam melawan Borussia Mönchengladbach. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Benzema kini telah mengkoleksi 69 gol di Liga Champions, di mana hanya 4 pemain yang bisa melebihi torehan tersebut dalam sejarah kompetisi bergengsi ini. Selain itu, Benzema juga menyamai rekor Roberto Carlos sebagai pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Madrid saat ini dengan 527 pertandingan di semua kompetisi.
Lukaku gagalkan kemenangan, Inter Milan cetak sejarah buruk Liga Champions. Striker Inter Milan Romelu Lukaku digadang-gadang menjadi biang kerok di balik kegagalan La Benemata lolos ke 16 besar Liga Champions. Hal ini pun membuat skuad Antonio Conte menorehkan rekor buruk dalam sejarah klub. Banyak yang menilai performa Lukaku pada laga kali ini sangatlah buruk, termasuk saat dirinya berada di lokasi yang tidak pas dan menghalau tandukan Alexis Sanchez di menit ke-89. Tak hanya itu saja, mereka harus mengakhiri Liga Champions musim 2020-2021 sebagai juru kunci. Diketahui ini baru pertama kalinya dalam sejarah klub asal Milan tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!